الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, kaum muslimin jamaah Jumat di Masjid Agung Darussalam Serui yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di siang yang mulia penuh dengan kebahagiaan ini mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala curahan nikmat karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan sehingga kita bisa melangkah menuju ke tempat yang mubarakah ini. Pada saat yang sama barangkali ada saudara-saudara kita yang sehat, ada kesempatan tapi tidak bisa datang. Untuk itu satu rasa kesyukuran tersendiri kehadiran kita jamaah sekalian bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang mubarakah ini. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang setia istiqomah melaksanakan syariatnya. Kita yang hadir duduk bersama siang hari ini mudah-mudahan kelak diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai bagian yang tak terpisahkan dari umat dan golongan yang taat mengikuti aturan-aturan beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib berpesan utamanya untuk pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, yakni mari kita jaga dan kita tingkatkan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai amalan, baik amal ibadah maupun amalan sosial. Amalan ibadah tentunya hal-hal yang kaitannya dengan ibadah yang kita kerjakan sehari-hari. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat sunnah, kemudian juga puasa wajib. Alhamdulillah 1 bulan lamanya kita sudah tunaikan puasa sunnah yang lain sebagai penyempurna amaliyah wajib kita. Mari kita kerjakan dalam rangka menjaga keimanan maupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjaga iman dan takwa itu hanya masing-masing kita. Kalau kita membenamkan diri dalam pergaulan, dalam suasana yang tidak kondusif terhadap iman kita, takwa kita, maka hal tersebut jamaah sekalian berisiko iman maupun takwa kita akan bisa terdegradasi. Oleh karenanya, lingkungan yang baik, salah satunya di Masjid Agung Darussalam Serui ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menguatkan iman, menguatkan takwa, dan juga memupuk silaturahmi sesama kita umat Islam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita merayakan momen Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Kita semua insyaallah kita bersuka cita, berbahagia karena kita sudah menunaikan kewajiban demi kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, terkhusus puasa Ramadan yang 1 bulan sudah kita kerjakan. Kemudian zakat, juga amaliyah yang lainnya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua itu bisa diterima. Semua bisa dibalas dengan kebaikan, keberkahan, keridhaan kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi, kurang lebih bulan Mei akhir, kita juga akan
merayakan lagi satu momen yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah, yakni Hari Raya Idul Adha. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Hari Raya Idul Adha ini. Yang pertama, jamaah sekalian, Hari Raya Idul Adha berkaitan dengan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat yang Allah firmankan ini terkait dengan momen yaitu Idul Adha. Hari raya yang lazim juga kita sebut dengan hari raya kurban, hari raya haji. Ayat yang baru saja kami bacakan terkait pentingnya melaksanakan ibadah haji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji yang selama ini kita kenal sebagai bagian dari rukun Islam. Dikatakan rukun itu adalah urutan-urutan di mana kalau kita tidak kerjakan maka kesempurnaan dari keislaman kita belum lengkap. Oleh karenanya itu, berbahagialah bapak-bapak kaum muslimin sekalian yang sudah mampu menunaikan ibadah haji yang sangat mulia ini. Berbahagialah pula bapak-bapak yang sudah merencanakan, sudah memplanning, mendaftar walaupun masih ada dalam daftar antrian, akan tetapi kita sudah punya niatan. Dan bagi kita yang belum diberikan kemampuan, mari kita terus berdoa, juga berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mampukan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan waktu, ditetapkan untuk kita menjadi bagian dari tamu Allah, yaitu hadir di Baitullah pada saat bulan Arafah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita, saya pikir sudah banyak yang diberikan kemampuan, yang mengerjakannya kita sudah banyak. Ya. Akan tetapi, kalau kita lihat, ya memang jumlah jamaah haji kita itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat dalam data, itu kurang lebih tahun 2025 itu sekitar 221.000. Itu angka yang sangat luar biasa, tertinggi seluruh negara-negara yang ada di dunia. 221.000, ada yang mengatakan 241.000. Ini angka yang sangat menggembirakan, menandakan bahwa nilai-nilai religiositas, bahwa bangsa Indonesia sangat punya perhatian yang sangat luar biasa akan pentingnya ibadah haji. Namun demikian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah haji yang sekian besar, sekian banyak, itu tidak hanya berhenti dalam jumlah. Kita beribadah tidak hanya berhenti pada saat kita ada di sana. Implementasi ketika kita sudah pulang ke tanah air ini juga tidak kalah luar biasa. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, sejauh mana nilai-nilai haji itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa simbol yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, dari segi pakaian, ada pakaian ihram, menandakan pakaian yang seragam, semuanya serba putih, tidak berjahit. Ya, ini menandakan apa? Pentingnya umat Islam menjaga nilai-nilai kesucian. Pentingnya umat Islam menjaga diri dari
hal yang melanggar. Pentingnya umat Islam menjaga nilai-nilai egaliter, persamaan sesama ciptaan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita yang lebih utama dibandingkan dengan manusia yang lain kecuali hanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sudah berhaji atau belum? Ataukah dia sudah lengkapi semua rukun Islam, rukun iman? Ya. Yang utama adalah ketakwaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa barometernya tentunya yang paling tahu adalah diri kita masing-masing, jamaah sekalian. Apakah ketaatan saya ini sudah benar-benar, sudah tulus, sudah ikhlas, apa yang selama ini dikerjakan benar-benar lillahi ta'ala atau tidak? Itu yang tahu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Ada juga amalia yang kedua, yaitu sa'i. Berlari-lari dari Bukit Sofa dan Marwa. Sa'i yang selama ini mungkin kita hanya pahami secara ritualitas. Tetapi implementasi sa'i ketika kita di tanah air seperti apa? Ya, bagaimana kita ini bisa meniru sikap ketegaran dari Ibunda Siti Hajar yang kemudian diabadikan dalam aktivitas sa'i itu. Sa'i adalah bagaimana kita ketika kita kembali ke tanah air bisa mengupayakan, bisa berusaha, bisa bekerja yang diawali dari sofa. Sofa ini juga identik dengan kesucian, niat yang baik, dan berakhir kepada marwa. Marwa berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi marwah. Apa marwah itu? Kehormatan. Aktivitas, pekerjaan, usaha yang kita kerjakan dimulai dari niat yang baik, niat yang suci, niat yang tulus, dan berujung yaitu dengan diri kita terhormat di hadapan Allah juga di hadapan umat manusia. Ada kalanya sepulang kita dari haji tetapi masih ada perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan kehormatan, tidak menunjukkan bahwa kita ini layak dihormati di hadapan Allah dan juga di hadapan umat manusia. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Sehingga angka 241.000 ini bukan hanya besar dalam angka, tetapi kualitasnya tidak sesuai. Mari kita berusaha menyamakan antara kuantitas dengan kualitas. Kuantitas kita memang ribuan, namun juga kualitas kita juga tidak kalah punya kontribusi dalam kehidupan kita, terutama dalam kontribusinya untuk umat Islam, juga untuk bangsa maupun negara kita. Hal yang kedua, dalam kaitannya dengan Idul Adha yang perlu kita perhatikan, juga kita persiapkan, tertera di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Perintah untuk berkurban, jamaah sekalian. Mari, masih ada waktu karena Idul Kurban atau Idul Adha itu kurang lebih pada akhir bulan Mei. Ya, bulan depan. Ini kita sudah masuk bulan April, nanti bulan depan bulan Mei, di akhir-akhir bulan. Ada perintah. Mari kita jadikan perintah Allah yang tertera di dalam surat Al-Kautsar ini untuk kita berkorban. Bukan semata-mata hanya merupakan pilihan. Itu hanya yang mau. Itu hanya yang sudah berhaji. Tidak seperti itu. Tetapi itu adalah perintah yang ditujukan kepada kita seluruh umat Islam. Terkhusus bagi kita yang memiliki kemampuan. Kadang-kadang kita untuk membeli hal yang nilainya lebih tinggi dari nilai sapi itu bisa. Iuran 3 juta tetapi berat gitu.
itu ya. Ada seperti itu, tapi saya pikir jamaah Darussalam tidak. Jadi persiapan kita melaksanakan kurban, mari panitia nanti yang mungkin akan dibentuk atau sudah dibentuk, jamaah sekalian bisa berkoordinasi, berlomba-lomba. Mari kita berlomba-lomba untuk berkurban. Bukan sebaliknya berlomba-lomba untuk mendapatkan daging kurban. Ini sangat naif kalau yang terjadi seperti ini. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi peserta atau bagian dari umat Islam yang melaksanakan kurban. Mengapa kurban ini penting? Kurban ini adalah bagian dari usaha kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kurban asal katanya adalah qoroba. Artinya adalah dekat. Jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa kita betul-betul umat yang patuh, maka kita menjadi umat yang dekat. Salah satu wasilahnya adalah kita dengan menunaikan kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait Idul Adha ada 2 poin tadi. Pertama kaitannya dengan haji, dan yang kedua pentingnya melaksanakan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemampuan, keleluasaan kepada kita, rizki yang berlimpah, rizki yang banyak, rizki yang diberkahi, sehingga amal-amal yang memerlukan dukungan finansial kita bisa laksanakan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف ونسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا